aku dari Universitas Singapura Berbangsa Karawang, program studi pendidikan matematika angkatan 2024. Di sini saya akan membuat 20 contoh soal statistika dasar. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. A few moments later. Nah, di sini ada soal yaitu tentukan simpangan rata-rata data tunggal dari 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, dan 7. Rumus dari simpangan rata-rata data tunggal yaitu sigma xi dikurang x bar dibagi n. N-nya itu jumlah data. Nah, pertama kita mencari x bar atau rata-ratanya dulu. Untuk mencari rata-rata yaitu jumlah keseluruhan data dibagi n. Ini kita udah tulis semuanya 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, dan 7. Kita tambahkan semuanya, hasilnya itu 48. Nah, 48 dibagi jumlah data yang ada di sini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah datanya yaitu ada 8. Nah, tinggal kita jumlahkan 48 dibagi 8 yaitu 6. Sudah ketemu x barnya, tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. xi itu xi-nya itu kan 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, dan 7. Tinggal kita masukin 4 dikurang 6, 6 dikurang 6, 8 dikurang 6, 5 dikurang 6, 4 dikurang 6, 9 dikurang 9 dikurang 6, 5 dikurang 6, dan 7 dikurang 6. Nah, 4 dikurang 6 itu 2, 0, 3, 2, 1, 2, 2, 1, dan 1. Kita jumlahkan semuanya yaitu jadi 12. Nah, dari rumus yang di atas kan xi dikurang x bar dibagi n. Tadi kita udah nemu n yaitu 8. 12 dibagi 8 yaitu 1,5. Nah, jadi simpangan rata-rata dari data tunggal tersebut yaitu hasilnya 1,5. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada data kelompok yaitu berat paket 31 sampai 35, 36 sampai 40, 41 sampai 45, 46 sampai 50, 51 sampai 55. Nah, frekuensinya yaitu 9, 10, 12, 11, dan 8. Nah, di sini hitungan rata-rata dari data tersebut. Pertama, kita mencari xi-nya dulu. Ini sudah ditemukan xi-nya. Untuk mencari xi yaitu 31 ditambah 35 dibagi 2 atau batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, yaitu hasilnya 33 dan seterusnya. Nah, yang kedua kita mencari fi dikali xi. Nah, fi-nya kan udah ketemu 9 dan xi-nya kan udah ketemu 33 dan fi-nya sudah ketemu 9. Tinggal dikalikan saja 9 dikali 33 yaitu 297 sampai seterusnya. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus rata-rata yaitu sigma fi dikali xi per sigma fi. Kita udah nemu tadi sigma fi dan sigma xi-nya yaitu 2145. Langsung kita tulis. Nah,
sigma FI-nya yaitu 50. Tinggal kita jumlahkan saja. 2145 dibagi 50 yaitu 42,9. Nah, jadi rata-rata dari data kelompok ini hasilnya 42,9. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu sebuah perusahaan manufaktur memproduksi bola lampu dengan rata-rata umur lampu adalah 1000 jam dengan simpangan baku yaitu 50 jam. Jika umur lampu mengikuti distribusi normal, berapa persen peluang lampu akan bertahan lebih dari 1100 jam? Pertama, kita membuat rumus distribusi normalnya yaitu Z XI dikurang X bar sama dengan pertama kita mencari rumus dari distribusi normal yaitu XI dikurang X bar dibagi S atau simpangan baku. Kita kan udah ketemu tadi rata-ratanya yaitu 1000 dan XI-nya yaitu 1100 dan S-nya atau simpangan bakunya yaitu 50. Setelah itu kita masukkan saja 1100 dibagi 1000. Setelah itu kita masukkan saja 1100 dikurang 1000 dibagi 50 yaitu 2. Nah, dari tabel Z-score kita lihat di tabel Z-score-nya. Nah, sudah ketemu kan? Lalu kita tulis P atau peluang dari Z lebih dari 2 sama dengan, tadi kan sudah ketemu Z-nya yaitu 0,9772. Nah, karena di sini tandanya lebih dari, kalau tandanya lebih dari itu pasti ada 1 dikurang Z tersebut yaitu 0,9772. Itu hasilnya 0,0228 atau 2,28%. Jadi peluang lampu yang bertahan di lebih dari 1100 jam yaitu 2,28%. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu misalkan tinggi badan mahasiswa di sebuah universitas berdistribusi normal dengan rata-rata 70 cm dan standar deviasi atau S yaitu 10 cm. Tentukan berapa probabilitas atau peluang seorang mahasiswa memiliki tinggi badan 80 cm. Pertama, kita tulis dulu rumus dari distribusi normal, yaitu XI dikurang X bar dibagi S. Kita sudah ada XI atau rata-ratanya yaitu 80 dan X barnya yaitu 70, S-nya yaitu 10. 80 dikurang 70 yaitu 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Setelah itu kita lihat di tabel Z. Nah, sudah ketemukan dari tabel Z yaitu 0,81413. Karena di sini tandanya lebih dari, yaitu kita kurang 1 dikurang 0,81413 yaitu hasilnya 0,1587
atau 15,87%. Jadi peluang dari seorang mahasiswa yang tingginya 80 cm yaitu 15,85%. Soal nomor 5. Dengan menggunakan tabel distribusi normal, hitunglah di antara Z sama dengan 1,23 dan Z sama dengan 1,90. Langkah pertama yaitu kita mencari di tabel Z. Untuk mencari tabel Z, misal di sini 0, 1,1, 1,2, 1,3. Di sini 01, 2, 3 dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Nah, untuk melihat tabelnya itu pertama kan kita ada 1,25. Maaf. Yang pertama itu kita 1,23. Nah, kita cari jadi barisannya ini yang 1,2 yang ini. Nah, 3-nya kita mencari di barisan yang atas. Jadi nilai dari tabel Z-nya itu di sebelah sini. Saya tunjukkan. Nah, begitupun dengan Z sama dengan 1,90. Nah, tadi kan sudah ketemu yaitu P 0,8907 kurang dari Z kurang dari 0,9713. Tinggal kita kurangkan 0,9713 dikurang 0,8907 yaitu hasilnya 0,0806 atau 8,06%. Nah, lanjut ke soal nomor 6. Caranya masih sama dengan nomor 5, yaitu mencari di antara Z min 0,96 dan Z min 0,36. Nah, untuk mencari Z-skornya masih sama, kita menggunakan tabel Z. Nah, untuk hasil min 0,96 yaitu 0,1685 dan hasil yang min 0,36 yaitu 0,3594. Nah, kita sudah ketemu, tinggal kita kurangkan saja dengan cara dibalik, yaitu 0,3594 dikurang 0,1685. Hasilnya yaitu 0,1909 atau 19,09%. Lanjut ke soal nomor 7, masih sama, yaitu di sebelah kiri tabel Z sama dengan 1,31. Nah, langkah pertamanya masih sama, yaitu kita mencari hasil dari 1,31 di tabel Z, yaitu hasilnya 0,9049. Kita tulis yaitu P atau peluang Z kurang dari 1,31 yaitu hasilnya 0,9049. Nah, jika kita gambarkan, Z-score ini berada di sini karena ini di sebelah kiri.
Begitupun jika ini di sebelah kanan, ada berada di sebelah kiri. Maaf, jika ini di sebelah kanan, berarti ada di sebelah kanan. Nah, jika di soal itu di antara, berarti di antara kiri dan kanan. Soal nomor 8. Seorang investor ingin menganalisis hubungan antara harga saham perusahaan A dan harga saham perusahaan B. Data historis menunjukkan dalam 5 hari terakhir pergerakan harga saham sebagai berikut. Nah, yang pertama, hari pertama harga saham A yaitu 10, harga saham B yaitu 20. Sampai hari kelima yaitu harga saham A 10 dan harga saham B 15. Nah, di sini kita hitung rata-rata harga saham. Dan yang kedua, hitung covariance antara saham A dan harga saham B. Nah, yang ketiga, jelaskan harga covariance yang diperoleh. Nah, di sini sudah ketemu harga rata-rata saham A dan harga rata-rata saham B. Rumus dari rata-rata yaitu sigma XI dibagi N. Tinggal kita jumlahkan semua saja. Data tadi yaitu 10 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 13 ditambah 10 dibagi 5 yaitu hasilnya 12. Jadi rata-rata dari X yaitu 12. Nah, begitupun juga dengan Y. Rumusnya masih sama, tinggal diganti yaitu sigma YI dibagi N. Kita masukkan 20 ditambah 25 ditambah 22 ditambah 15 dan ditambah 15 dibagi 5 itu hasilnya 20. Nah, kita udah ketemu X barnya yaitu 12 dan Y barnya 20. Nah, setelah itu kita lanjut ke B yaitu mencari covariance dari harga saham A dan harga saham B. Nah, rumus dari covariance yaitu sigma XI dikurang X bar dan sigma YI dikurang Y bar dibagi N dikurang 1. Nah, pertama kita mencari XI dikurang X barnya dulu. Tadi kan udah ketemu X barnya 12, yaitu tinggal kita jumlahkan 10 dikurang 12 yaitu min 2, 12 dikurang 12 yaitu 0, 15 dikurang 12 yaitu 3, 13 dikurang 12 yaitu 1, dan 10 dikurang 12 yaitu min 2. Sama halnya dengan YI dikurang Y bar. Kita sudah ketemu semuanya. Setelah itu kita jumlahkan dari hasil YI dikurang Y bar. Nah, hasilnya 0. Begitupun juga dengan YI dikurang Y bar, hasilnya 0. Kita masukkan saja ke rumusnya. 0 dikali 0 sama dengan 0, 5 dikurang 1 sama dengan 4. 0 dibagi 4 sama dengan 0. Jadi hasil dari covariance harga saham A dan harga saham B yaitu 0. Nah, jawaban dari C, hasil dari covariance 0 ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear yang jelas antara kedua variabel. Namun, ini bukan berarti tidak ada hubungan sama sekali. Bisa jadi ada hubungan, tetapi sangatlah lemah. Kemungkinan hubungannya hampir diabaikan. Soal nomor 9. Seorang penelitian ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian mahasiswa. Dia mengumpulkan data dari 5 mahasiswa sebagai berikut. Nah, mahasiswa pertama jam belajarnya yaitu 10, nilai ujiannya 80. Mahasiswa kedua jam belajarnya 5 jam, nilai ujiannya 60. Mahasiswa ketiga jam belajarnya 8 jam, nilai ujiannya 75. Dan mahasiswa keempat
jam belajarnya 12, nilai ujiannya 90, dan yang terakhir mahasiswa kelima, jam belajarnya 7 jam, nilai ujiannya yaitu 70. Yang ditanyakan yaitu A, hitunglah covariance dari jam belajar mahasiswa dengan nilai ujian mahasiswa. Nah, dan yang ke B yaitu interpretasi hasil covariance tersebut. Di sini sudah ketemu dari soal nomor 9 yaitu hitunglah covariance X dan Y. Nah, rumus covariance yaitu sigma XI dikurang X bar, sigma YI dikurang Y bar dibagi N dikurang 1. Langkah pertama kita mencari X bar dan Y barnya dulu. Nah, rumus X bar yaitu sigma XI dibagi N. Kita langsung masukkan saja 10 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 7 dibagi 5 yaitu hasilnya 8,4. Nah, begitupun dengan Y bar yaitu 80 ditambah 60 ditambah 75 ditambah 90 ditambah 70 dibagi 5 yaitu hasilnya 75. Di sini kita sudah ketemu ini sebagai X bar, jadi ini sebagai Y bar. Setelah itu kita masukkan ke rumus yang XI dikurang X bar. Nah, di sini saya sudah mencari, tinggal kita hitung saja 10 dikurang 8,4 hasilnya 1,6, 5 dikurang 8,4 hasilnya min 3,4, 8 dikurang 8,4 hasilnya min 0,4, dan 12 dikurang 8,4 yaitu hasilnya 3,6, dan 7 dikurang 8,4 hasilnya min 1,4. Begitupun dengan YI dikurang Y bar. Nah, YI nya yaitu 80 dikurang 75 yaitu 5, 60 dikurang 75 yaitu min 15, 75 dikurang 75 yaitu 0, 90 dikurang 75 yaitu 15, dan 70 dikurang 75 yaitu min 5. Nah, di sini kita langsung masukkan saja yang XI, hasil dari XI dikurang X bar dikali dengan YI dikurang Y bar. Nah, hasilnya kan ini 1,6 dikali 5 sampai min 1,6 sampai min 1,4 dikali min 0,5. Di sini sudah saya masukkan 1,6 dikali 5 ditambah min 34 dikali min 15 dan min 0,4 dikali 0 terus 3,6 dikali 15 dan min 1,4 dikali 5. Setelah itu kita jumlahkan saja hasilnya yaitu 120. Nah, langsung kita masukkan ke rumus ini. 120 dikurang 5 diambil 1 yaitu 120 dibagi 4 dan hasilnya yaitu 30. Nah, interpretasi dari hasil covariance yang tadi yaitu covariance sebesar 30 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara jam pelajaran dan nilai ujian. Artinya, semakin banyak mahasiswa belajar, semakin tinggi nilai ujian yang mereka peroleh. Berikut data hasil tes karyawan dengan unit penjualan per minggu. Tabel ini untuk soal 10 sampai 13. Nah, sales personnya itu ada 6 yaitu A, B, C, D, E, dan F. Hasil tes sebagai X dan penjualan sebagai Y. Sales person dari A, hasil tesnya itu 4 dan hasil penjualannya itu 5. Yang B, hasil tesnya 7, penjualannya 12. Yang C,
hasil tasnya 3, penjualannya 4. Yang D, hasil tasnya 6, penjualannya 8. Yang E, hasil tasnya 10, penjualannya 11. Dan yang F, hasil tasnya 30, penjualannya 40. Nah, untuk soal nomor 10, hitunglah nilai dari koefisien korelarasi. Nomor 11, hitunglah nilai koefisien determinasi, lalu interpretasikan. Yang nomor 12, tentukan persamaan regresi nilai sederhana. 12, tentukan persamaan regresi linear sederhana. 13, gambarkan grafik dari nilai regresi yang didapatkan. Nah, soal 10 dari tabel sebelumnya, hitunglah nilai dari koefisien korelarasi. Di sini saya sudah mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY-nya. Nah, untuk mencari X kuadrat, yaitu tinggal X dikuadratkan, yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16. Begitu juga dengan Y kuadrat, yaitu 5 dikali 5, 25. Nah, untuk mencari XY ini, nilai X dan Y dikalikan, yaitu 4 dikali 5, yaitu 20. 7 dikali 12, yaitu 84, dan seterusnya. Nah, sigma XY atau hasil dari X, yaitu jumlah dari X, yaitu 60, sigma Y yaitu 80, sigma XY yaitu 1474, sigma X kuadrat yaitu 1110, sigma Y kuadrat yaitu 1970, dan N-nya itu 6. Nah, rumus koefisien korelasi yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Dan kita sudah ketemu, tinggal kita masukkan saja N-nya itu tadi 6 dan sigma X-nya itu 1474, sigma X-nya 60, dan sigma Y-nya 80. Begitupun yang bawah, tinggal kita masukkan saja. Nah, 6 dikali 1474 yaitu 8844, 60 dikali 80 yaitu 4800. Nah, yang ini 6 dikali 1110 yaitu 6660. Yang ini 6 dikali 1970 yaitu 11.820. Nah, kita hitung lagi 8.844 dikurang 4.800 yaitu hasilnya 4.044. 6.660 dikurang 3.600 yaitu 3.060, dan 11.820 dikurang 6.400 yaitu 542. Nah, 360 dikali 542.000 yaitu hasilnya akar 6.585. Nah, akar dari 6.585 yaitu 4.072. Nah, 4.044 dibagi 4.072 itu hasilnya 0,993. Nah, jadi hasil dari koefisien korelasinya yaitu 0,993.
Nomor 11, hitunglah nilai koefisien determinasi lalu interpretasikan. Nah, rumus dari determinasi yaitu R dikuadratkan sama aja dengan rumus koefisien korelasi, cuman tinggal dikuadratkan. Nah, tadi kan kita udah ketemu hasil dari koefisien korelasi yaitu 0,993. Tinggal dikuadratkan yaitu jadinya hasilnya itu 0,986. Nah, lalu kita interpretasikan. Rumus interpretasikan yaitu R kuadrat dikali 100%. Nah, tinggal kita masukkan 0,986 dikali 100% yaitu 9,86%. 12 yaitu tentukan persamaan regresi linear sederhana dari tabel yang kita udah cari tadi. Tinggal kita masukkan ke rumus regresi linear sederhana. Pertama, kita mencari BO topinya dulu, yaitu rumus BO topi yaitu sigma Y dikali sigma S dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat diambil sigma X dikuadratkan. Kita udah ketemu, tinggal kita masukkan saja 80 dikali 1110 hasilnya 88.800. Nah, 60 dikali 1.474 hasilnya 8.440. Nah, yang 6 dikali 1.110 yaitu 6.660. Ya, tinggal kita kebawahin saja. Nah, tinggal kita hitung lagi 88.800 dikurang 88.440 yaitu hasilnya 3.000 yaitu hasilnya 360. 6.660 dikurang 3.600 yaitu hasilnya 3.060. Nah, 360 dibagi 3.060 yaitu hasilnya 0,117. Kita udah ketemu BO topinya yaitu 0,117. Lanjut ke langkah kedua yaitu kita mencari B1 topi. Nah, rumus dari B1 topi yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, seperti tadi kita udah menemukan sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat, dan N itu 6. Tinggal kita masukkan saja. Nah, 6 dikali 1474 hasilnya 8844. 60 dikali 80 yaitu hasilnya 4800. 6 dikali 1110 yaitu 6660. Yang ini tinggal kita kebawahin aja. Nah, 8844 dikurang 4800 yaitu 444, dan 6660 dikurang 3600 yaitu 3060. Nah, 4044 kita bagi dengan 3060 hasilnya yaitu 1,3021 yaitu hasilnya 1,321. Jadi B1 topinya itu yaitu 1,321. Nah, langsung kita masukkan ke rumus regresi linearnya yaitu Y topi sama dengan B topi 0 ditambah B1 topi. Nah, tadi kita sudah nemu B0 topi dan B1 topinya, tinggal kita masukkan saja. Jadi hasil dari regresi linear sederhana yaitu 0,117 ditambah 1,321.
Soal nomor 13 yaitu gambarkan grafik dari nilai regresi yang didapatkan yang sebelumnya kita hitung. Nah, di sini saya sudah menggambarkan grafiknya, ini sebagai X dan ini sebagai Y. Nah, yang pertama tadi saya sudah mencari titik A, B, C, D, E dengan F. Ini sudah ketemu. Nah, kita tinggal garis aja karena di sini ada C dan F yang mewakili garis ini, tinggal kita tarik saja ke atas. Nah, jadi regresinya yang tadi kita udah cari yaitu 0,117 ditambah 1,321 dan determinasinya itu 0,986 atau 98,6%. Terbukti di sini mempunyai hubungan positif. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini X-nya yaitu 4, 8, 12, 16 dan Y-nya itu 5, 10, 15 dan 20. Yang ditanyakan, hitunglah nilai dari koefisien kolerasi, hitunglah koefisien determinasi, lalu interpretasikan dan tentukan persamaan regresi linear sederhana. Nah, jawaban dari soal 14 yaitu saya sudah mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY-nya, yaitu sigma X-nya itu 40, sigma Y-nya 600, sigma XY-nya 750, sigma X kuadratnya 600, dan sigma Y kuadratnya yaitu 480. Langsung kita masukkan saja ke rumus korelasi, yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat diambil sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, di sini udah ketemu, tinggal kita hitung saja. 4 dikali 750 hasilnya 3000 dan 40 dikali 60 yaitu 200. 4 dikali 600 yaitu 3000. 4 dikali 480 yaitu 1920. Nah, ini kita turunkan saja, lalu langsung kita hitung, yaitu 3000 dikurang 1600 yaitu 1400. 1920 dikurangi 2500 yaitu min 580, dan 3000 dikurang 200 yaitu 1000. Nah, 1400 dikurang 1400 dikali min 550 yaitu min 812. Akar dari min 812 yaitu min 901,11. Tinggal kita jumlahkan, tinggal kita bagi 1000 dibagi min 901,11 yaitu hasilnya min 1,109. Jadi nilai kolerasi dari tabel ini yaitu min 1,109. Soal 15 yaitu hitungan determinasi lalu interpretasikan. Nah, tadi kita udah ketemu kolerasinya yaitu min 1,109. Nah, rumus dari determinasi yaitu R dikuadratkan
Jadi hasil dari kolerasi tadi tinggal dikuadratkan, yaitu hasilnya 1,229. Lalu setelah itu kita interpretasikan. Untuk interpretasikan yaitu R kuadrat dikali 100%. R kuadratnya yaitu 1,229 dikali 100%. Jadi hasilnya 12,229%. Jadi prestasi dari determinasi yaitu 12,29%. Soal 16 yaitu tentukan persamaan regresi linear sederhana. Untuk mencari regresi linear sederhana, langkah pertamanya kita mencari BO topinya dulu. Nah, di sini udah ada rumus BO topinya, yaitu sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Tadi kita masih menggunakan tabel tadi, kita sudah nemu, tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. 50 dikali 600 yaitu 30.000, 40 dikali 750 yaitu 30.000, 4 dikali 600 yaitu 2.400. Nah, ini tinggal kita turunkan saja. 30.000 dikurang 30.000 yaitu 0, 2.400 dikurang 1.600 yaitu 800. Tinggal kita bagikan saja 0 dibagi 800 yaitu 0. Jadi BO topinya yaitu 0. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kita mencari B1 topi. Nah, untuk mencari B1 topi sama seperti tadi, cuman rumusnya berbeda, yaitu rumus dari B1 topi yaitu N dikali sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, langsung kita masukkan saja. 4 dikali 750 yaitu 3.000, 40 dikali 50 yaitu 2.000, dan 4 dikali 600 yaitu 2.400. Yang ini tinggal kita turunkan saja. Nah, 3.000 dikurang 200 yaitu 100, dan 2.400 dikurang 1.600 yaitu hasilnya 800. Nah, lalu kita bagikan saja 1.000 dibagi lalu kita bagikan saja 1.000 dibagi 800 yaitu hasilnya 1,2 yaitu hasilnya 1,25. Jadi hasil dari B1 topi yaitu 1,25. Langkah ketiga yaitu tinggal kita masukkan ke rumus regresi linear, yaitu BO topi ditambah B1 topi. Kita tadi sudah menemukan BO topinya yaitu 0 dan B1 topinya yaitu 1,25. Jadi regresi linear sederhana dari tabel ini yaitu 0 ditambah 1,25. Lanjut, tahap awal dalam lompat jauh disebut dengan istilah run up. Tahapan ini dilakukan dengan cara berlari. Jarak run up dan capaian lompatan beberapa pelompat jauh disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini sebagai X dan Y. Jarak run up-nya sebagai X itu 3, 6, 9, 6, dan 9. Capaian lompatnya sebagai Y yaitu 110, 105, 9, 183, 156, dan 186. Yang ditanyakan bagaimana tingkat kolerasi antara jarak run up dan lompatan. Lalu hitunglah determinasi dari kolerasi dan interpretasikan determinasi dan tentukan persamaan regresi linear sederhana. Nah, jawaban dari soal nomor 17. Caranya masih sama dengan cara tadi, yaitu kita pertama mencari X, Y, X kuadrat, dan Y kuadratnya. Di sini saya sudah mencarinya. Nah, langsung kita masukkan ke rumus kolerasi. 5 dikali 5.661 yaitu hasilnya 783, dan 33 dikali 834 terus dibagi 5 dikali 243 dikurang 33 dikuadratkan, dan 5 dikali 140 dikali 40
202 dikurang 834 dikuadratkan. Nah, hasilnya 783 dikurang akar dari 126 dikali akar 5454. Akar dari 126 yaitu 11,22 dan akar dari 5454 yaitu 73,85. Tinggal kita hitung saja yang ini dikalikan, jadi 783 yang bawahnya dikalikan 828,59, lalu kita bagi 783 dibagi 828,59 yaitu hasilnya 0,944. Jadi hasil dari kolerasi dari tabel ini yaitu 0,944. Nah, untuk jawaban 18 dan 19 itu kita mencari determinasi dari hasil kolerasi. Tadi kita sudah ketemu hasil dari kolerasinya yaitu 0,944. Nah, rumus determinasi R dikuadratkan. Tinggal kita kuadratkan hasil dari kolerasi tadi, yaitu hasilnya 0,8911. Nomor 19 yaitu kita interpretasikan dari hasil determinan tadi. Rumus dari interpretasi yaitu R kuadrat dikali 100%. Tinggal kita masukkan R kuadratnya yaitu 0,8911 dikali 100% yaitu hasilnya 89,11.